Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali pada pagi hari ini, menikmati seri ilmu pengetahuan umum yang perlu kita perhatikan karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, barangkali kalau Bapak Ibu sering mendengar tetapi perlu pemahaman lebih lanjut, nah saya ingin sharing ya kepada Bapak Ibu semuanya apa yang kami kerjakan dalam perspektif perserikatan bangsa-bangsa gitu bersama dengan pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia merupakan salah satu anggota dari konvensi global baik dari sisi protokol Montreal maupun juga dari UNFCCC ya, konvensi yang menangani perubahan iklim. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan untuk ini mohon kesediaan Bu Dani ya, berdoa untuk kegiatan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita karena kami bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara kami seiman, khususnya untuk Pak Anton yang mau memimpin kami, membagikan pengetahuan umum buat kami agar kami bisa mengerti lebih jauh apa yang akan diberikan. Kiranya sebelum kami memulai acara ini, kami mohon kehadiran-Mu Tuhan Yesus untuk memimpin semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk hubungan internet yang baik, semuanya boleh berjalan dengan pimpinan-Mu. Berkati akan pelayanan Pak Anton, berkati keluarganya, berkati juga anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, agar kami boleh menambah wawasan kami dengan acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dani. Terima kasih untuk kesediaan rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya akan share presentasi mengenai pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kalau kita perhatikan dalam kegiatan kita sehari-hari, maka kita sering mendengar yang dinamakan dengan program perlindungan lapisan ozon dan mitigasi perubahan iklim. Ini dua konvensi yang berbeda ya, karena bahan kimianya sebetulnya beda gitu. Bahan kimia yang perlu diperhatikan oleh kita semua, bagaimana memperhatikan dan juga mengupayakan supaya tidak merusak lapisan ozon dan juga memastikan bahwa kegiatan yang kita lakukan tidak memberikan efek yang tidak baik kepada lingkungan maupun juga kepada iklim. Kalau Bapak Ibu semuanya seringkali mendengar perubahan iklim, misalnya panas, dingin, itu sebetulnya bukan perubahan iklim ya, tetapi perubahan cuaca. Nah, seringkali kacaunya di situ. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita ada apa ya? Ada kenyataan yang kita lihat ya. Ada banyak AC yang kita pasang oleh masyarakat baik di Indonesia maupun di negara-negara lain gitu ya. Nah, ini pemandangan yang seringkali kita lihat. Banyak AC tertempel gitu ya. Makin lama bukannya makin sedikit, tapi makin banyak. Nah, sebetulnya untuk memakai AC ini, bahan-bahan apa gitu yang kita pergunakan. Nah, itu yang seringkali kita tidak sadari gitu, bahwa bahan kimia yang kita pakai, baik itu R11, R12, R22,
dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak baik kepada diri kita maupun juga kepada lingkungan. Nah, ini seringkali kita tidak sadari gitu ya. Karena kita hanya memakai saja, yang penting ruangan kita sejuk gitu ya. Nah, ini perlu kita lihat bersama pemandangan sehari-hari dalam kehidupan kita, baik kita suka atau tidak suka, inilah kenyataan yang kita hadapi. Baik di rumah kita maupun di kendaraan yang kita pakai gitu ya. Nah, inilah yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Kita kalau pergi ke bengkel untuk membetulkan AC yang kita miliki, kita pergunakan, seringkali kita hanya bertanya satu hal gitu ya, berapa harganya, kita tidak perlu freon apa yang dipakai, apakah itu sudah sesuai dengan peralatan yang kita miliki, apakah bahan kimia tersebut bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik kepada lingkungan kita atau kesehatan dan lain sebagainya. Yang penting murah gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Karena bisa saja bahan kimia yang ditawarkan kepada kita sangat berbahaya, demikian juga mudah terbakar. Karena makin lama makin mudah terbakar bahan kimia yang dipakai di AC, baik AC mobil, baik di AC rumah, AC gedung, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu teknik khusus bagaimana merawat supaya AC tidak terbakar dengan mudah, dan ini perlu keterampilan khusus yang perlu dipahami gitu. Pertanyaan-pertanyaan dasar yang perlu kita pahami bersama, apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai ozone layer, dan perubahan iklim atau climate change. Mengapa ada program ozone layer protection dan juga climate change mitigation? Sebetulnya fokus pembicaraan kita pada bahan kimia atau perlindungan lapisan ozon itu, tetapi dua hal ini yang seringkali menjadi sangat rancu karena memang semuanya saling berintegrasi ya, saling memberikan dampak gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita mendukung pelaksanaan program ozone layer protection maupun juga climate change mitigation tersebut. Apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon ini berada di dalam konteks atmosfer kita ya. Kalau kita perhatikan gambar, di gambar ini bisa terlihat bahwa lapisan ozon itu berada di stratosfer, kira-kira 15 sampai 35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon ini merupakan lapisan pelindung, perisai yang tidak terlihat. Lapisan ini melindungi kita dari radiasi ultraviolet atau UV ya, yang berbahaya, terutama yang disebut dengan UVB. Paparan jangka panjang UVB ini sangat mengancam kesehatan manusia, demikian juga bisa merusak sebagian besar hewan, tumbuhan, maupun mikroba yang ada di bumi ini, jika lapisan ozonnya hilang gitu ya. Nah, tebal lapisan ozon yang diperlukan bumi ini sebetulnya sangat tipis ya, hanya 3 mm atau dalam bahasa teknisnya disebut Dobson unit, bukan milimeter gitu ya, tetapi Dobson unit. Tebal itu yang diperlukan. Nah, ringkasan reaksi kimia di udara itu seperti ini ya. Jadi kalau gambar-gambar ruwet ini, kalau Bapak Ibu ingat gitu ya, ada yang disebut dengan O3. O3 ini ozon ya.
ozon ini kalau ada pengaruh dari bahan kimia yang kita gunakan, karena bahan kimia yang kita gunakan, kalau Bapak Ibu sering perhatikan AC, tukang AC itu ya, tukang AC di tempat kita, itu seharusnya kan mengambil AC dalam kapasitas yang disebut dengan silinder itu, atau tabungnya, menyedot, kemudian membersihkan, baru dimasukkan lagi. Tetapi dalam konteks keseharian kita, seringkali kan di jos ya, istilahnya di jos, dibuka, kemudian dibuang ke udara. Nah, pada saat dibuang ke udara itulah pada saat mencapai langit yang paling tinggi, yang 15-35 km tadi itu, memberikan dampak yang tidak baik kepada lapisan ozon itu. Karena klornya itu merusak ya, menyerang molekul O3 tadi itu, sehingga membuang salah satu O-nya dan menimbulkan dampak lubang kepada lapisan ozon tadi itu. Nah, kira-kira gitu ya, secara singkat bagaimana apa yang dikerjakan di tanah, di atas bumi ini, dan dibuang ke udara sehingga menimbulkan kerusakan di lapisan ozon. Nah, kalau dilihat dari perspektif global, maka kita bisa melihat sejarahnya secara ini ya. Pada abad 18 itu refrigerator atau alat pendingin pertama kali ditemukan. Kalau dulunya kan memakai salju, memakai ya kondisi alam gitu ya. Dan bahan-bahan makanan disimpan secara alami aja di luar rumah gitu ya. Tetapi kemudian ditemukan pada abad 18 sekitar 1700-an berapa gitu ya. Itu ditemukan, kemudian dari situ pada tahun 1903 kalau tidak salah gitu ya, 1900-an awal, Willis Carrier itu menemukan atau membuat AC pertama gitu ya, untuk mendinginkan ruangan. AC pertama atau pendingin ruangan pertama. Kemudian pada tahun 1970, jadi setelah 70 tahun kemudian, para ilmuwan menemukan setelah melalui percobaan gitu ya, bahwa bahan kimia yang digunakan di AC ternyata menimbulkan dampak yang tidak baik kepada lingkungan, kepada lapisan ozon tadi itu. Nah, pada saat pembicaraan ini bergulir, kemudian pada tahun 85 ada kesepakatan secara global yang disebut dengan Konvensi Vienna atau Vienna Convention untuk perlindungan lapisan ozon. Nah, kalau ini dituliskan dalam bentuk perlindungan lapisan ozon, gimana caranya gitu ya? Ini kan sesuatu yang sangat tidak jelas gitu ya. Nah, karena tidak jelas ini, kemudian 87 dibentuk Protokol Montreal. Nah, ini sesuatu yang lebih jelas lagi gitu ya. Lebih jelas karena apa? Karena untuk melindungi lapisan ozon, itu dikerjakan dengan melalui pekerjaan yang dilakukan oleh manufaktur, oleh pembuat AC, pembuat refrigerasi atau pendingin, ya di toko-toko itu kan ada pendingin ya. Kemudian juga di busa, di tempat duduk yang kita duduki itu kan ada foamnya ya, tempat tidur yang kita tiduri, insulasi udara dan lain sebagainya. Itu kan ada proses yang jelas. Makanya konvensi ini atau protokol ini merupakan protokol yang dianggap paling sukses gitu, paling jelas gitu ya. Paling jelasnya apa? Jelas untuk ya kegiatan di dalam konteks yang nyata itu dapat dikerjakan gitu ya. Bukan sesuatu yang tidak jelas, tentunya mau kemana, apa gitu ya. Tapi bahan kimia yang mau disentuh dan yang mau didukung itu terlihat jelas karena hanya memikirkan mengenai proses produksi dan konsumsi. Kalau produksinya diatur, maka akan
kelihatan nanti konsumsinya. Misalnya gini, kalau Bapak Ibu membeli AC, membeli kulkas gitu, kan tidak selamanya gitu ya. Tetapi umur paling lama gitu ya, 15, kalau seawet-awetnya itu sekitar 20 tahun lah, kalau awet banget gitu ya. Tapi kan rata-rata 15, 10 tahun sudah rusak gitu ya. Nah itu kan jelas, kalau rusak berarti kan bisa membuat peralatan baru atau membeli peralatan baru. Karena produsennya itu diminta untuk membuat peralatan baru, tentunya harus memakai bahan-bahan baru gitu ya, yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah sendiri juga mengikuti kesepakatan global gitu. Karena kalau pemerintah tidak mengikuti kesepakatan global, ya tidak apa-apa juga gitu. Tapi dampaknya sangat jelek. Sangat jeleknya bagaimana? Karena Indonesia bisa menjadi tempat sampah gitu ya. Misalnya Singapura sudah melarang penggunaan R11 misalnya. R11 itu apa? Freon angka 11 itu kalau Bapak Ibu beli AC atau beli kulkas gitu ya, di belakang itu ada kompresornya, kemudian ada tulisannya di belakang, ada R berapa gitu kan kelihatan. Ada R606, 600, dan lain sebagainya. Itu kode-kode yang diharapkan harus ditaati gitu ya, termasuk penggunaan energi dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan kode-kode itu, maka bisa kelihatan gitu ya, bagaimana kita memproteksi orang-orang di Indonesia, masyarakat di Indonesia, demikian juga memastikan bahwa Indonesia bukan tempat sampah. Karena kalau semuanya legal, nanti semuanya masuk di Indonesia, Bapak Ibu yang kena dampaknya juga gitu. Karena sebetulnya barang itu dilarang di negara lain, tetapi di Indonesia masih dipakai gitu ya. Makanya kita harus bersama-sama gitu ya. Kalau Malaysia melarang, Indonesia tentunya juga melarang. Thailand juga melarang, Filipina juga gitu ya. Jadi semuanya ada kesepakatan global itu yang perlu ditaati. Nah, Indonesia meratifikasi ketentuan Vienna Convention, Montreal Protocol, demikian juga amendment yang di dalamnya sejak tahun 92. Karena Indonesia sudah meratifikasi, maka Indonesia mulai mengadakan kegiatan yang disebut dengan country program. Meskipun Bapak Ibu tidak menyadari bahwa program-program ini dilaksanakan gitu, karena Kementerian Lingkungan Hidup saat itu bersama dengan Kementerian Perindustrian, BPS ya, Kementerian Keuangan itu sudah melarang ya, mulai memantau penggunaan bahan-bahan kimia ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bawa AC ya, bawa AC yang mengandung freon 11 gitu ya, pada tahun 83 atau 93 gitu ya, itu sudah mulai dilarang, mulai ditanya-tanya banyak sekali gitu, karena di dalam daftar barang yang tidak boleh diimpor, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, nah itu termasuk barang-barang ini gitu. Apalagi mulai sekarang-sekarang ini juga makin lama makin memperhatikan bahan-bahan kimia apa yang memang dilarang gitu. Semacam kalau bahan kimia yang langsung dipakai oleh orang itu kan narkoba itu. Nah ini bahan kimia, refrigeran yang dipakai di AC, pendingin, dan lain sebagainya gitu. Kalau kata-kata pendingin bisa juga pemanas ya, karena ini kan tinggal dibalik saja alatnya, sistemnya gitu ya. Nah, Indonesia mulai mengimplementasikan program ini yang harus sesuai dengan ketentuan Protokol Montreal. Nah, ini dilakukan di dalam konteks produksi, demikian juga teknisi. Kenapa dua ini beda gitu? Karena produksi duluan, baru biasanya terus teknisi. Karena kalau teknisinya duluan tapi tidak ada contohnya kan ya nggak nyambung juga gitu kan. Diharapkan bahwa dengan produksi yang sudah dilakukan, itu teknisi juga punya kekuatan, punya kapasitas bagaimana supaya mereka menangani peralatan tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengundang tukang AC, tukang kulkas, ya, yang memperbaiki peralatan itu, mereka juga siap gitu. Siapnya gimana? Karena bahan-bahan kimia itu kan makin lama makin mudah terbakar. Jadi mereka dengan mudah memahami
peralatan-peralatan yang harus mereka tangani, yang harus mereka perbaiki supaya hati-hati gitu. Supaya nanti pada saatnya mereka tidak sambil merokok misalnya. Karena kalau sambil merokok ya bisa meledak, rumah Bapak Ibu bisa terbakar gitu kan. Kan ada banyak kejadian itu, misalnya dulu saya pernah dengar itu ada yang memperbaiki Mercedes-nya gitu ya. Nah, karena itu bahan kimia yang digunakan refrigerannya itu sebetulnya CO2 gitu. Karena tukang AC-nya nggak paham gimana caranya, dipaksa dengan refrigeran yang lain langsung meledak gitu ya. Demikian juga di rumah-rumah, Bapak Ibu nanti harus memperhatikan. Nanti makin lama makin disarankan supaya menggunakan teknisi-teknisi yang memang sudah dilatih gitu ya. Kalau misalnya peralatannya Panasonic gitu ya, memakai R32 gitu ya, Bapak Ibu undang supaya nanti teknisinya juga memahami apa itu R32 dan refrigeran yang dibawa juga sama gitu. Nah, sekarang R32 karena mereka juga sedang mengembangkan dengan memakai CO2, memakai hidrokarbon gitu ya. Nah, ini makin lama makin lebih alami gitulah. Nah, selanjutnya kalau status ratifikasi, yang belum diratifikasi adalah Amendment Kigali. Ini nama-nama kota gitu ya, ada Vienna, Montreal, London, nggak perlu dihafalkan lah. Tapi sebagai pengetahuan saja, bahwa Indonesia belum bersedia menandatangani Kigali Amendment. Kenapa belum menandatangani? Karena pemerintah masih merasa belum yakin bahwa para teknisi AC itu sudah siap dengan kapasitas mereka. Jadi kalau dipaksakan tiba-tiba nanti banyak orang masuk penjara gitu. Karena mereka tidak punya kapasitas. Nah, kalau kita membiarkan terlalu cepat gitu, kasihan mereka. Dan kita juga yang jadi korban nanti jadinya malah berantakan semua gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu ya, dipastikan bahwa teknisi memang sudah dilatih, punya kapasitas untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang disarankan oleh protokol Montreal. Nah, dalam kegiatan ini, maka pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi, lembaga-lembaga training ya, workshop gitu ya, baik di universitas, kemudian di balai latihan kerja, dan juga di teknisi-teknisi workshop bengkel-bengkel yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan gitu ya, apakah LG, Samsung, Panasonic dan lain sebagainya, supaya mereka mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku ini gitu ya. Gitu. Nah, apa itu perubahan iklim? Ini yang disebut dengan perubahan iklim, ruwet ya, tapi tidak perlu khawatir lah ya, yang dimaksud dengan perubahan iklim ini. Ini yang disebut dengan perubahan iklim, sebetulnya ruwetnya itu kan kita harus melaporkan gitu ya. Sejak tahun 0. Sejak tahun 0 itu berarti saat Tuhan Yesus ada, itu sudah ada yang memperkirakan. Jadi rata-rata kalau sampai dengan revolusi industri, itu stabil ya, stabil, flat. Perubahan iklim sesuatu yang wajar lah gitu. Nah, setelah revolusi industri itulah yang menjadi masalah gitu. Tiba-tiba melompat gitu ya. Sehingga dunia ini terasa lebih anget, lebih panas gitu ya. Makanya disebut dengan global warming itu, karena ada lompatan temperatur. Nah, kira-kira kalau rata-rata beginilah kalau digambarkan oleh para ahli ya, sejak revolusi industri abad 19 ya, sampai dengan sekarang ini tiba-tiba naik terus ini. Nah, kalau naik terus ini yang menjadi imbasnya sangat kita rasakan gitu ya. Dulunya kita nggak perlu AC, sekarang kita perlu AC. Atau kebalikannya, karena gara-gara AC kita menjadi kepanasan juga bisa. Ya. Jadi saling terkait ilah, saling kait-mengait. Jadi iklim, ini kata-kata iklim ya, bukan cuaca ya. Iklim adalah rata-rata cuaca. Rata-rata cuaca ya. Rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer
pada suatu saat di waktu tertentu. Jadi kalau dihitung menurut para ahli itu 30 tahun lah baru terlihat ya perubahan-perubahan itu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu seperti temperatur, curah hujan atau angin ya pada waktu tertentu yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau bahkan jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi secara terus-menerus karena ini sesuatu yang wajar gitu ya. Karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti ada erupsi vulkanik ya, kemudian ada sinar matahari, variasinya. Nah, faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia ini yang bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi kalau erupsi vulkanik kan nggak bisa kita kendalikan. Kemudian sinar matahari juga tidak bisa kita kendalikan. Tetapi faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti perubahan penggunaan lahan, penggunaan bahan bakar fosil ya, penggunaan peralatan dan lain sebagainya itu yang bisa kita kendalikan. Nah, apa itu mitigasi? Kalau tadi perubahan iklim, nah, apa itu mitigasi perubahan iklim atau climate change mitigation, CCM? Mitigasi perubahan iklim merupakan upaya manusia untuk mengurangi atau menurunkan resiko peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari kegiatan manusia. Secara umum, kegiatan yang dapat mendukung mitigasi terbagi menjadi AVOLU dan non-AVOLU ya, atau IPU. AVOLU singkatan dari Agriculture, Forestry, and Land Use, atau pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan, dan industrial process dan product use. Nah, yang menyangkut kegiatan kita yang di kota, itu biasanya kan di product use atau land use ya. Kalau forestry ya di hutan gitu ya. Makanya ada disebut dengan REDD itu ya, reduction melalui, kalau hutannya tetap berarti bisa menyerap karbon, ya, karbon dioksida, nyimpan di sana ya berarti awet. Agriculture juga sama gitu. Tapi kalau lahannya itu berubah menjadi gurun gitu ya, ya berarti karbonnya terlepas emisi kemana-mana gitu. Kalau industrial process berarti ya di perusahaan-perusahaan yang mengerjakan manufaktur misalnya gitu ya. Kalau product use ya yang kita gunakan gitu. Apakah produk-produk itu misalnya AC, kemudian kulkas itu yang bisa kita kendalikan. Ya itu secara singkat sajalah ya. Dari sisi perspektif historisnya, pada tahun 8 atau abad 19 itulah di mana kalkulasi mulai dilakukan gitu ya. Karena makin lama manusia mulai memperhatikan, mulai merasa kok ada yang berubah gitu ya. Sepertinya ada perubahan suhu udara misalnya, temperaturnya, ada perubahan pola cocok tanam dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itulah mulai dihitung sampai dengan sekarang. Nah, tugas negara-negara itu melaporkan sebetulnya. Misalnya ada perubahan lahan tadi itu ya, perubahan lahan Kementerian Pertanian. Kalau dari industrinya, itu dari Kementerian Perindustriannya. Kemudian juga kalau dari sisi hutannya, berarti ya yang mengurusi hutan tadi itu melaporkan perubahan pemakaian, juga luas lahan yang tertutup oleh hutan, itu berapa luas gitu ya. Nah, itu semuanya harus dilaporkan dalam bentuk NC, National Communication. Ya, semuanya harus terlaporkan di situ. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ya, sebaiknya gitu ya. Tapi sementara ini memang dari industri sendiri, di antara mereka juga masih merasa belum gitu ya. Jadi itu yang agak kesulitannya di situ ya. Karena mereka takut gitu ya, kalau nanti jadi jebakan Batman bagi mereka, sehingga mereka malah
terlalu terbuka gitu ya. Itu ya yang menjadi tantangan tersendiri ya. Bagaimana melaporkan secara terstruktur, demikian pula memenuhi apa yang diharapkan oleh para saintis di tingkat global. Nah, ini kalau Indonesia statusnya terkait dengan Kyoto Protocol atau UNFCCC ya. Apakah protokol Kyoto maupun... Sorry ya, aku pamit ya. Oh iya Bu, silakan. Jadi gambaran besarnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau penggunaan AC yang meningkat tentunya akan menjadi isu tersendiri ya, baik AC secara produk maupun penggunaannya sendiri. Nah, mengapa perlu ada perlindungan lapisan ozon maupun juga program mitigasi gitu ya? Karena bahan-bahan kimia yang kita gunakan tadi itu, atau bahasa umumnya adalah freon. Nah, freon ini ada yang mengandung ODP, ozone depleting potential, maupun global warming potential ya. Bahasa-bahasa yang tidak umum, tetapi kalau kita perhatikan, ozone depleting berarti memberikan dampak kepada perlindungan lapisan ozon, sehingga lapisan ozon itu rusak. Kalau global warming berarti menimbulkan pemanasan global gitu ya. Nah, ini harus ada koordinasi antara protokol Montreal dan UNFCCC. Karena upaya ini, kalau yang zat kimia yang terakhir misalnya HFC, itu kan termasuk juga kategori GWP. Nah, padahal GWP, tapi juga di dalam kategori ini kan peralatan AC, refrigerasi. Nah, ini yang sedang digodok bersama ya, bagaimana mengatasi persoalan atau tantangan ini. Nah, bagaimana kita mendukung program yang dilakukan oleh masyarakat global, demikian pula dari tindakan kita. Ini beberapa kegiatan ya, bukan kegiatan yang sangat banyak itu, tapi beberapa kegiatan yang bisa kita pikirkan kalau kita membeli AC atau kulkas gitu ya, berarti kita harus memperhatikan kode-kode ini. Kode yang bebas CFC atau bebas HCFC misalnya gitu. Demikian juga kode mengenai penggunaan energi. Kalau bintangnya makin banyak berarti makin baiklah penggunaannya gitu ya. Demikian juga R32 ini contohnya ya, kalau ada R32. Kalau yang nanti lebih bagus lagi kalau yang sudah lebih alami gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan beberapa di antaranya. Nah, ini kalau untuk mencegah perubahan iklim ada beberapa kegiatan, misalnya kita mulai menggunakan kalau transportasi ya rame-rame gitu ya, tapi tentunya kalau dalam situasi yang sekarang ini ya memperhatikan protokol kesehatan gitu ya, kemudian mengurangi penggunaan plastik yang hanya sekali pakai saja. Demikian juga dalam hal penggunaan lain ya memperhatikanlah ya, tidak membuang sembarangan gitu ya. Penggunaan aerosol gitu, kalau semprot-semprot kita gunakan itu apakah mengandung bahan kimia yang memang sudah dilarang atau direkomendasikan untuk diturunkan gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Demikian juga untuk pohon, kalau bisa ya kita tanam ya, kita rawat dengan baik gitu ya, tidak merusak pohon-pohon yang ada sembarangan gitu ya. Nah, demikian ya, namanya juga secara ringkas gitu ya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu semuanya? Silahkan saja. Tanya Pak Anton. Iya, Pak. Kedengeran nggak, Pak? Apa? Suara saya terdengar? Dengar. Oke. Dua hal. Freon yang kita pakai di mobil, itu praktisnya apakah setiap mobil itu beda atau bisa sama? Kemudian range harga berapa sebenarnya yang kita bisa estimasi freon ini aman atau ramah lingkungan gitu?
Kesannya soalnya tadi Pak Anton menyampaikan semakin mahal semakin aman gitu. Atau ada nggak yang murah aman gitu? Ya, mungkin saya salah menyampaikan ya, mohon maaf. Yang dimaksud dengan mahal karena baru ya, baru itu gini, karena freon yang lama itu kan produksinya udah banyak. Itu kan dengan supply and demand saja kan, jadi supply and demand. Nah, biasanya kalau produk ya, ada yang tanya lain? Ya, jadi yang dimaksud dengan mahal atau tidak itu relatif ya. Jadi kalau saya tidak menyatakan tentang mahalnya satu produk, tapi kalau kita memakai AC di mobil, itu biasanya ada tulisannya, Pak. Ada tulisannya kan, misalnya R134A atau R32 atau R apa gitu ya. Ya sesuai saja gitu ya. Karena nanti perhitungan dari masyarakat global itu kan makin lama AC-nya juga rusak sendiri kok. Nah, tanggung jawab dari produsen itulah, produsen AC, untuk tidak memakai bahan kimia itu. Jadi bukan berarti bahwa misalnya AC kita memakai freon 22, kita paksa dengan R32. Nanti bisa meledak gitu. Karena kapasitas pipa untuk menahan Pressure, tekanan. Ya, tekanan dari bahan kimia itu beda gitu. Karena yang lama kan tipis, yang sekarang tebal tapi kecil gitu. Nah, itu perlu apa ya? Jadi disesuaikan dengan itu, karena pemerintah maupun masyarakat global sendiri itu masih mengizinkan kita memakai peralatan sampai itu rusak sendiri gitu ya. Jadi selama bahan kimia atau refrigeran itu ada di pasar, ya dipakai juga nggak apa-apa gitu, selama ada gitu ya. Tapi kan kita sendiri nanti kesulitan, misalnya kita memakai produk tahun 70-an gitu ya, misalnya gitu ya, entah ada atau enggak sekarang, ini kan udah puluhan tahun. Kalau misalnya kita masih menyimpan itu, lama-lama kita akan kesulitan. Refrigerannya nggak cocok gitu. Kalau kita paksa ya bisa meledak. Itu sih resikonya. Maksud saya gini, kalau saya ganti freon atau isi freon gitu, saya kan orang awam gitu. Kalau saya tanya sama tukang AC, ini ramah lingkungan atau enggak, pasti mereka bilang ramah lingkungan lah. Pasti udah oke, biasa dipakai gitu kan. Nah, saya cek itu dari mana gitu, taunya. Yang mesti saya pastikan apa? Nggak mungkin saya ngecek label-label itu sih, sulit sekali. Iya. Nah, itu yang menjadi apa ya, disarankan oleh masyarakat global supaya kita ngecek. Ngecek itu ada kodenya. Biasanya kalau kita beli mobil baru itu ada tulisan AC yang menggunakan bahan kimia apa, refrigeran apa. Demikian juga kalau di bodi mobil di dalam gitu ya. Di dalam itu ada tulisannya ini R berapa. Seperti halnya kita membeli bensin gitulah. Membeli bensin apa yang cocok gitu ya. Karena kalau kita memakai oktan yang lebih rendah, biasanya kan menggelitik. Nah, ini kalau AC ya sesuai dengan itu gitu. Kalau kita paksa dengan freon yang tidak sesuai, biasanya nanti rusak itu peralatan. Ya berarti saya usah ngecek lagi dong, karena kan pasti mereka akan ngisi dengan yang sesuai kan? Ya itu kan asumsi kita. Makanya kita, ya gimana ya, kalau saya sih saya tanya gitu kan, ini sesuai enggak? Ya, nanyanya gimana? Nanyanya gimana? Waktu kita beli, kita ngecek dulu lah mobil kita ya. Mobil kita, R-nya R berapa. Nanti kan mereka bawa tabung kan, tabungnya kok nggak sesuai gitu ya. Kita harus bisa protes di situ. Meskipun kadang-kadang kita juga ditipu gitu. Tabungnya bunyinya R32 misalnya ya, atau R134A gitu ya. Tetapi isinya itu R22 atau R11, entah dicampur berapa persen. Itu yang menjadi tantangan bagi kita gitu. Sebagai konsumen memang harus bisa mengkritik ya, mengedukasi teknisi juga. Kalau teknisinya itu tidak jujur gitu ya. Karena kita kan hanya berasumsi bahwa teknisi itu jujur, karena tidak semuanya jujur gitu. Ya itu sih yang... Mereka juga nggak tahu gitu, maksudnya bukan karena mereka nggak jujur, tapi ya ignorant saja gitu. Ya karena memang bahan kimia ini tidak terlihat sih, perlu alat khusus ya, yang dimaksud alat khususnya adalah
refrigerant identifier sih. Karena kalau kita impor, biasanya bea cukai itu kan punya alat. Seharusnya punya alat gitu. Karena di Indonesia sendiri hanya 6 atau 7 yang diizinkan untuk impor. Nah, mereka seringkali juga ngakali ya, menipu ya, karena tulisannya R32 tapi isinya apa, atau isinya R berapa dicampur berapa apa itu. Kalau dengan identifier itu langsung kelihatan berapa persen termasuk H2O juga kalau ada di situ gitu ya. Ya itu edukasi termasuk saya juga ya, termasuk saya juga punya mobil atau menggunakan mobil siapa yang terpaksa saya harus ngisi freon gitu, saya harus lihat ini R-nya R berapa dan yang dijual apa itu ya, itu harus saya pastikan sama. Kalau enggak nanti bahaya sekali ya. Karena kalau rumah lah ya. Bagaimana? Termasuk AC rumah berarti kan? Ya betul semuanya. Ada tulisannya kok di situ. Bahkan kalau saya di Panasonic, waktu kunjungan ke Panasonic juga mereka perlihatkan, langsung kelihatan tuh R32 gitu ya. Karena mereka yang menjadi pelopor untuk R32 dan mereka ingin lebih cepat lagi untuk berubah ke R yang lebih terbarukan gitu. Ya, terima kasih, itu pertanyaan bagus. Pak, saya mau nanya, boleh nggak Pak? Ya, silakan. Nonton. Ya, dengar ya salah saya. Ya. Kalau terlepas dari apa tadi yang kesamaan, misalkan mobil apa harus pakai R berapa gitu ya. Kalau misalkan ada nggak badan pengawas gitu yang seperti dulu saya pernah tanya juga mengenai pembuangan limbah ya. Kalau memang yang dijual tidak sesuai atau merusak ozon yang ada nanti bakalnya, kenapa harus dijual dan bisa masuk ke negara Indonesia gitu? Apa nggak ada badan pengawasnya? Kalau setahu saya mobil itu yang bagus ya sebenarnya ada R134A ya, yang bagus, yang mungkin tekanan kritisnya bisa bagus, terus struktur kimianya juga tidak mengganggu ozon. Itu mungkin lebih mahal tapi tidak merusak ozon. Kenapa harus dijual ada yang lebih jelek gitu? Nah, itu yang saya tanyakan, mengapa nggak ada badan pengawasnya yang mengawasi itu supaya tidak masuk. Kan kita ingin mengurangi ozon yang ada nih, tidak merusak lingkungan. Kenapa nggak ada badan yang mengawasin seperti itu? Dan seperti dulu juga pembuangan limbah kok memang banyak orang yang ya susah sih diperketat untuk memasukkan seperti itu. Tapi kalau seperti ini merusak ozon kan lama-lama juga nggak bagus gitu loh. Kalau ada dewan yang pengawasnya bisa mengawasi ini lebih ketat kan ozon masih bisa diperbaiki ya gitu. Ya itu Pak. Ya. Terima kasih Bu. Jadi soalnya saya kalau AC segala itu ya Pak, kalau mau isi aja kurang tekanannya ini, mau ditambahin berapa? Lah, kita kan orang awam yang seperti dikasih tahu Theo tadi. Kita maunya tekanannya yang seberapa ya, saya nggak tahu. Lah, saya nanya balik, lah kira-kira seberapa yang bagusnya? Nah, tekanan saya minta yang berapa kan saya nggak tahu juga. Dikasih freon apa aja saya juga nggak tahu gitu. Nah, pernah saya di rumah juga ditawarin dua pilihan ya yang buat AC rumah. Jadi saya bilang ya yang bagus yang mana, yang kira-kira nggak nanti merugikan saya, nanti jangan-jangan bisa meledak atau apa gitu ya. Saya kan nggak tahu gitu. Jadi ya saya terpaksa pasrah juga sama teknisinya gitu. Tapi kalau seandainya di Indonesia ada di manage untuk supaya nggak beredar barang-barang yang seperti itu yang merugikan, ya mungkin bisa terhindar ya seperti hal-hal seperti itu gitu. Misal ada kecelakaan atau kebakaran atau merusak ozon gitu. Ya, itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus juga ya. Jadi yang pertama tadi mengenai apakah ada mekanisme yang mengawasi. Seperti yang kami sampaikan tadi, nah Indonesia itu kalau boleh dibilang negara konsumen gitu ya. Indonesia sampai dengan sekarang belum memproduksi refrigeran, belum memproduksi. Makanya kita konsumsi saja, konsumen. Tapi konsumen yang besar gitu ya,
lumayan besar gitu perhitungan di tingkat internasional. Kalau dibanding Cina maupun India, mereka produsen. Ini sebetulnya kalau mau ngomong-ngomong secara bisnis gitu ya, ini ada yang curiga juga ya. Curiganya apa? Karena Cina dan India itu kan makin lama makin pinter memproduksi refrigeran. Nah, Amerika kedodoran. Kedodorannya kenapa? Karena harga freon di Amerika kan lebih mahal. Nah, mereka untungnya ada scientist, ada orang pakar di bidang teknologi tadi, sehingga bisa diakui di tingkat global. Ini hanya omongan-omongan di luar konteks ya. Jadi, itu sebabnya mereka menggunakan konvensi ini supaya menekan berubah dari R11 menjadi R22, menjadi R32, dan seterusnya ya. Makanya ada amendment-amendmentnya. Memang terbuktinya begitu, jadi mereka mau tidak mau ya harus mengikuti protokol secara global tadi itu. Ya itu kalau dari sisi persaingan bisnis. Jadi karena kita negara konsumen, maka yang mengawasi tentunya adalah Bea Cukai tadi itu. Bea Cukai, kemudian KLHK. Kenapa kok KLHK? Karena bahan kimia sebelum dikirimkan ke Indonesia, itu harus terdaftar. Yang membuat daftar itu siapa? Kementerian Perdagangan, Kementerian KLHK tadi itu, kemudian juga di BPS, Bea dan Cukai, semuanya ada daftarnya. Terinput data, baru setelah KLHK itu melihat bahan kimia ini memang diperlukan, ada kuota. Ada kuota kalau untuk bahan-bahan kimia yang diperlukan oleh industri AC maupun konsumen seperti kita ini. Seperti kita, konsumen. Ya semuanya konsumen, tapi konsumen yang beda. Konsumen untuk membuat produksi, untuk memproduksi, atau konsumen untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bengkel-bengkel karena sudah mendapatkan jatah itu kan disebar. Jadi semuanya sudah terawasi distribusinya, perhitungannya gitu. Nah, yang tidak terawasi itu yang ilegal. Nah, ilegal ini yang sulit. Kalau kita tidak melaporkan, ya tidak terdeteksi. Karena Indonesia ini kan luas. Kapal kecil aja bisa bawa berapa tabung dari Filipina, dari Malaysia, bahkan dari China, Vietnam, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi tantangan. Makanya kalau kita ditawari, ya sesuai dengan peralatan yang kita gunakan. Misalnya kalau AC kita masih AC yang lama, yang memerlukan R22, ya sudah, sesuai aja dengan spesifikasi AC-nya itu. Jangan mau kalau ditawari R yang lebih tinggi, R yang tidak sesuai dengan penggunaannya, karena sangat berbahaya. Kalau kita misalnya menggunakan hidrokarbon misalnya, itu sangat berbahaya sekali gitu. Karena hidrokarbon meskipun diproduksi Pertamina, ya, diproduksi Pertamina dengan nama, kalau di negara lain kan freon, itu namanya musikul ya. Nah, itu harus diretrofit. Itu pun kalau cocok ya. Kalau tidak cocok, ya mudah terbakar. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi yang penting sesuai. Nah, untuk sesuai kita harus paham. Untuk paham biasanya tulis besar-besar sih. Makanya tadi kan ada logo seperti ini, kemudian logo energi efisiensinya, itu logo buminya, kemudian ada gini gitu ya. Itu berarti AC ataupun kulkas, refrigeran yang diperlukan ya yang tidak mengandung CFC maupun HCFC, tetapi apa yang dituliskan di situ, apakah R600 dan lain sebagainya. Nah, kalau terjadi kebocoran, itu harus diperiksa sampai berkurang dan lain sebagainya. Biasanya berkurang karena dijos kan, karena dibuang keluar. Kan dibuang keluar, kalau sistem yang bersih sebetulnya tidak akan terbuang gitu. Karena para teknisi sebetulnya disarankan untuk membawa alat untuk mengambil refrigeran yang tidak digunakan itu. Tapi itu bukan hanya akal-akalan teknisi kita ya. Di Jepang pun juga sama ya, negara besin. Kalau selingak-selinguk kiri kanan nggak ada yang ngawasi, buang aja ke udara gitu. Karena itu kan memang nggak kelihatan gitu ya. Nah itu yang menjadi tantangan kita bersama. Tetapi kalau mereka sampai menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya tadi yang Bu Yuli sampaikan, itu beda lagi ya, bahan kimia, sampah, limbah itu kan beda. Tapi
Kalau limbah AC, limbah itu kan sebetulnya sudah ada mekanisme di mana kita buang ke tukang rongsok. Tukang rongsok biasanya memang dibongkar dan lain sebagainya, biar mereka yang memang yang memiliki lisensi ya untuk melakukan dismantling ya, membongkar kemudian menggunakan metalnya, menggunakan plastiknya dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini mungkin yang menjadi tantangan kita bersama sih, memang harus saling mengawasi ya, supaya kita bisa menjadikan Indonesia yang makin lebih bersih gitulah. Semoga menjawab ya pertanyaan yang disampaikan tadi. Ya, terima kasih Pak Anton. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Iya Pak Anton, saya mau tanya Pak Anton. Silakan Pak Thomas. Itu tadi mengenai pembuangan freon yang tidak berguna waktu teknisi datang ke tempat kita. Biasanya kan dibuang ke udara begitu aja. Tapi tadi menurut Pak Anton kan ada cara di mana ditampung ke tabung tertentu begitu. Lalu setelah ditampung dengan tabung itu terus dibuang kemana itu Pak Anton? Kalau memang prosedurnya seperti itu. Ya, karena ada alat Pak ya, alat nampung, masuk ke tabung lagi ya Pak ya, kan kotor itu, dibawa ke bengkel. Nah biasanya alat itu memang mahal sih Pak, harganya ratusan juta gitu ya, yang dimasukkan 3R untuk mengambil, nyedot lagi, kemudian dibersihkan, dan dikembalikan lagi ke dalam tabung sehingga bersih lagi. Intinya seperti itu Pak, dipakai terus. Bisa dimurnikan ya Pak ya, artinya seperti oli, kalau udah dipakai dimurnikan lagi bisa jadi dipakai lagi begitu ya? Ya, ini LPG itu kalau Bapak Ibu perhatikan bisa loh dipakai untuk mendinginkan ruangan kita kalau tahu caranya gitu ya. Itu termasuk hampir mirip gitu ya, gasnya kayak gitu itu. Jadi kan memang nggak kelihatan gitu. Tahu-tahu terbakar, tahu-tahu meledak gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Thomas, bisa diambil, ya peralatan itu biasanya kan mereka ada asosiasinya itu disumbang oleh pemerintah untuk bisa mendaur ulang. Supaya apa? Supaya kita tidak impor kebanyakan gitu ya, dari Cina, dari Amerika, dari Eropa dan lain sebagainya, sehingga menambah apa ya, pembuangan bahan kimia tadi itu, gas tadi itu. Ya juga nggak merusak ozon lah. Betul. Kalau dibuang ke udara kan pasti merusak itu. Ya, jadi diharapkan kalau itu kan tentunya baik ya untuk di recycle lagi gitu ya. Cuma alatnya memang mahal Pak ya? Mahal itu Pak. Oh begitu. Jadi sebetulnya untuk yang memang ya, dia sebagai servis AC kalau punya itu sebenarnya nggak pernah buang freon Pak ya. Freon yang ada bisa dipakai lagi begitu kan? Ya betul. Jadi baik, ya, terima kasih. Mereka kan repot bawanya juga, tabungnya kan lebih banyak untuk nampung, untuk merecycle juga gitu ya. Mereka males seringnya gitu ya, sehingga mereka join. Ya Pak Anton, terima kasih. Terima kasih Pak. Ada yang lain lagi? Boleh tanya? Siapa ini? Bu Ana? Ya, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca? Terima kasih. Terima kasih. Gas rumah kaca itu kayak ya gas yang tertampung gitu Bu ya. Jadi kalau kita berada dalam rumah kaca, biasanya kan kita merasa kepanasan ya. Itu perlambangan. Perlambangan dunia ini juga sama. Nah ini karena karbon dioksida CO2 yang beredar di udara ini kan terlalu banyak. Itu salah satu bahan kimia ya, yang CO2, tapi kan ada juga metan dan lain sebagainya gitu ya, yang memang terdaftar di UNFCCC. Karena fungsi hutan sebetulnya kan nyimpen gitu ya, karena ini terbuka sehingga beredar dan lebih banyak matahari yang masuk ke dalam kehidupan kita sehingga seperti rumah kaca. Itu yang dimaksud dengan efek rumah kaca itu seperti itu. Nah, kalau gas-gasnya tadi, gas-gas yang sempat saya singgung tadi, ada yang dimaksud dengan CO2, ada HFC, kemudian ada CH3, kemudian ada metana gitu ya, kayak gitu itu yang beredar, yang
beredarnya itu kemana-mana yang susah dikendalikan karena terjadi tadi akibat dari kegiatan memang alami maupun yang tidak alami. Nah, yang bisa kita jembatani adalah hal-hal yang alami itu tadi. Tapi kalau yang ini memang perbandingannya dengan ozone layer kan tadi, Montreal Protocol, karena hanya berkutat kepada produksi dan konsumsi, sedangkan kalau gas rumah kaca tadi itu karena beredar di mana-mana, ada di kehutanan, ada pertanian, ada di kelautan, ada perindustrian, ada di tempat sampah, dan lain sebagainya, sehingga sulit untuk dikendalikan gitu ya. Tetapi ada upaya-upaya yang dilakukan, makanya salah satu upayanya adalah dengan melakukan efisiensi di bidang energi. Karena energi yang terbarukan ini kan yang masih menjadi tantangan juga gitu ya. Karena untuk membuat energi terbarukan itu kan perlu teknologi yang besar maupun juga seringkali menimbulkan efek yang lain gitu ya. Misalnya teknologi nuklir gitu ya, meskipun bersih tetapi kan seringkali yang ditakutkan adalah kalau itu bocor gitu ya. Misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya gitulah yang perlu kita waspadai bersama. Tapi kalau misalnya angin, ya, solar panel, gitu ya, itu bisa aja kita gunakan untuk mencegah supaya CO2 tidak terbuang sembarangan, gitu ya. Mungkin demikian Bu Hana, semoga menjawab ya. Ya, Ya, terima kasih. saya Pak Anton. Ya, Bu Ruth. Nah, begini ya, saya ini mengenai kulkas. Saya itu pakai kulkas sudah beberapa kali, jarang rusak. Nggak pernah rusak gitu ya. Cuman kalau di apartemen, kalau untuk yang unit yang disewakan, itu kan kalau nggak ada penghuninya kosong gitu, suka dimatiin Pak. Nah, itu nanti kalau ada yang masuk, kan dia nyalain listrik. Itu nggak lama rusak Pak, jadi cepat rusak. Itu gimana ya, sebaiknya kulkas kan mesti sekali kita beli dicolok terus, nggak dibuka-buka kan. Apa kalau nggak ada orangnya tetap dicolok terus? Ini teknik ini Pak Anton, ngerti nggak ya caranya? Saya juga pusing. Ya, Kasihan. Kalau saya sih sebetulnya nggak menguasai teknik itu Bu ya, tetapi kalau penggunaan rusak atau enggak itu memang sulit menjawabnya ya. Memang umur dari produk kan ada yang awet, ada yang tidak ya. Tetapi kalau produk sendiri di pabrik juga disimpan lama itu nggak apa-apa. Tapi kan nggak dicolok Pak. Iya betul. Kita ada orang ngecek, dibuka listriknya, nyala lagi. Sampai saya bingung. Sampai akhirnya saya bilang sama agennya, udahlah, kalau ini listriknya nggak usah dimatiin ya, kulkasnya biar nyolok terus gitu. Jadi nggak sampai 2 tahun, 3 tahun udah ganti kulkas lagi. Padahal kulkas itu kan awet, nggak pernah rusak-rusak. Gitu. Ya, tadi itu Bu, karena umur apa? AC, kulkas, dan lain sebagainya itu biasanya rentangnya kan 5-15 tahun ya. Tapi kan belum tentu juga. Makin lama juga makin cepat rusak ya. Kalau soal teknis gitu saya nggak bisa menjawab ya. Tetapi kalau dari sisi perubahan iklim, memang sebaiknya kan dilepas, tidak mengalir gitu ya, karena mengurangi penggunaan energi tadi itu. Nah kalau tidak digunakan ya memang sebaiknya dilepas saja gitu kan. Itu dari sisi pasti rusak. Ya itu saya nggak tahu Bu. Gitu. Sebenarnya bukan cuman kulkas doang loh. Barang apa aja kalau lama nggak dipakai pasti ada kendalanya seperti itu. Naik ya yuk, tetap dicolok terus yuk. Lah kayak motor aja kalau nggak dipanasin seminggu sekali, mobil nggak dipanasin seminggu sekali pasti juga nggak bakal bisa nyala. Nggak mengalir ya, nggak. Ya. Kecuali mesti kan disarankan akinya dicopot atau apa gitu kan biasanya. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Iya. Saya pikir cukup
cukup ya, karena udah jam 11 ya, bukan karena itu, tapi saya pikir udah, ya itu sebagai pengantar saja ya. Anton, itu di Pengharapan, di WAG Pengharapan saya kirim referensi tukang repair AC yang baik. Dia aktivis di Reform, di Pentong, ownernya. Nah itu boleh. Ya, makasih Pak Thomas. Teman mau itu ada nomor, ada WA-nya juga. Ya kalau dari sisi pemerintah sebetulnya sudah ada aplikasinya. Kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya pengen punya aplikasi itu, pengen tahu gitu ya, saya bisa share ya. Ada yang disebut dengan KOSI, ada disebut dengan MAWAS ya. MAWAS ini dari segi pemerintah sih. Nah, pemerintah sendiri tentunya tadi kan mengawasi. Nah, mengawasi karena masing-masing dinas itu diberi tanggung jawab untuk secara rutin memantau tukang AC tadi itu. Jadi mereka foto mereka menggunakan freon apa sih gitu, seberapa banyak gitu ya, supaya terpantau distribusi antara yang diimpor dengan penggunaan di lapangan itu sama enggak. Nah, itu terdaftar dalam MAWAS. Demikian pula dalam KOSI itu ada daftar para teknisi siapa saja di seluruh Indonesia, Bapak Ibu berada di mana, sepanjang mereka mendaftarkan diri akan terdaftar di situ semuanya. Nah, mereka apakah tersertifikasi atau tidak, ini dalam proses ya. Karena pemerintah sendiri juga tidak ingin nanti kalau terlalu ketat mengawasi para teknisi supaya mereka memiliki sertifikasi apa gitu ya, seperti di negara maju gitu, takutnya menambah pengangguran. Nanti kalau pengangguran banyak ya repot juga. Ini yang jadi dilema sih, yang jadi dilema pemerintah kita juga. Tapi terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya, dan biarlah ilmu yang sedikit ini bisa menambah wawasan gitu ya. Kalau dari segi yang saya lakukan kan dari sisi peraturan, kemudian kalau dari sisi teknisnya saya akan mengajak para pakar gitu ya. Para pakar dari universitas maupun juga para produsen. Di dekat rumah saya ini juga ada yang produsennya ya, namanya Pak Iwan. Kalau Bapak Ibu menggunakan refrigerasi namanya iCool, nah itu produksi dia. Demikian juga dia tidak hanya punya AC di sini, tetapi juga di Australia. Australia itu Greenbelt atau apa, dulu itu produksi dia itu. Demikian pula di Cina, di Vietnam, ya dia punya banyak pabrik, itu tangga saya aja gitu. Jadi itu yang dapat kami share pada saat ini, ialah boleh menjadi berkat. Demikian juga kita memiliki wawasan yang lebih luas bagaimana mengerjakan di bidang perlindungan lapisan ozon melalui kegiatan kita sehari-hari. Dan untuk menutup kegiatan ini, kami mohon Pak Theo untuk nutup dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk sharing session pembinaan warga jemaat yang sudah disampaikan oleh Pak Anton. Biarlah apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kami, sehingga kami lebih bijak dalam mengambil keputusan sehari-hari terkait dengan bagaimana melestarikan ozon ya Tuhan, dan penggunaan bahan kimia lain yang bisa membahayakan. Terima kasih untuk acara pada pagi hari ini. Engkau berkati kami semua, Engkau berikan kepada kami kesehatan, Engkau berikan kepada kami perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sangat menikmati. Pak Anton. Baik, live ya. Terima kasih. Ya. Pagi ya.